Jadi ada variabel lain yang perlu kita lihat di sini. Apa itu? Adalah keberanian. Mungkin ayam hitam yang kita lihat, kemampuan terbangnya tidak seheboh, tidak sehebat, tidak sejago dua ayam yang berada di depannya. Buktinya dia berjalan dulu di air, separuhnya baru dia terbang. Tapi dia punya keberanian untuk menjawab tantangan yang ditakuti oleh teman-temannya. Apa itu keberaniannya? Dia maju berjalan dan menyeberang. Nah, dari mana keberanian ini dia peroleh? Barangkali saja ayam hitam ini punya pengalaman sebelumnya, jadi dia belajar dari alam terkembang, dia pernah barangkali berjalan di genangan air tersebut atau di genangan air lainnya, sehingga dia punya keberanian. Air bukanlah ancaman bagiku sebagai seekor ayam. Ketemu lagi kita di channel yang perlu dimajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat kicau jelata. Ini Bang Kicau lagi mojok di salah satu sudut hutan kota Srengseng, Jakarta Barat. Ya, istirahat setelah berlari-lari beberapa putaran. Dan di sela-sela istirahat ini Bang Kicau ingin berkicau, berceloteh, bercerita dengan teman-teman tentang alam. Ya, yang salah satunya adalah hutan. Kenapa Bang Kicau senang sekali berada di tengah-tengah hutan? Ya, barangkali ini ada hubungannya dengan masa kecil Bang Kicau sebagai orang kampung, anak kampung, lahir, tumbuh, dan berkembang sampai SMA di sebuah desa di Sumatera Barat sana. Tentu sawah, gunung, lembah, hutan adalah bagian dari alam yang ada di sekitar tempat tinggal Bang Kicau. Dan sebagai anak-anak main-main ke hutan yang di desa kami menyebutnya ngarai, tentu sesuatu yang sangat kami gemari. Karena ada banyak yang bisa kami dapatkan di hutan. Ada beraneka ragam buah-buahan yang bisa kami petik dan kami makan. Dan yang tak kalah pentingnya, ada keindahan-keindahan, baik itu tanaman liar atau struktur-struktur ngarai, hutan yang elok dipandang mata, atau di kedalaman hutan ada aliran sungai yang ada kalanya kami juga menangkap ikan di sana. Dan tentu ada risiko juga di hutan, ada ular, ada binatang-binatang yang membahayakan. Tetapi sepanjang yang Bang Kicau alami, tidak pernah terjadi eksiden atau konflik antara penghuni hutan dengan masyarakat yang ada di sekitar hutan. Alam selalu punya kecerdasan sendiri untuk mencari titik keseimbangan. Teman-teman, kembali ke soal alam. Di kampung Bang Kicau atau di Ranah Minang ada satu pepatah yang sangat terkenal, yaitu bunyinya itu alam terkembang jadi guru. Ya, mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar pepatah ini, mungkin teman-teman juga ada yang paham makna yang tersirat di balik pepatah ini. Tetapi yang jelas intinya bahwa apapun yang kita temui di alam semesta ini itu bisa kita jadikan sebagai guru, bisa kita jadikan sebagai panduan dalam menghadapi sesuatu ketidakpastian di depan. Kita tahu bahwa api panas, dan itu kita dapatkan dari, katakanlah, pembelajaran-pembelajaran. Sekadar itu saja kita tidak percaya bahwa api itu panas. Jadi tidak jarang dari kita setelah mencoba, mungkin sengaja atau tidak sengaja, baru kita tahu, oh ya, api panas.
dan banyak contoh lainnya bahwa memang alam itu mengajarkan kita banyak hal. Teman-teman, sebagai selingan, Bang Kicca ingin berbagi video, ya video tentang alam juga, yaitu alam binatang. Nah, tentang ini nih, sekelompok ayam. Ini videonya. Ya, teman-teman, apa yang kita bisa ambil hikmah dari video pendek tersebut? Mari kita coba deskripsikan apa yang kita lihat di video tersebut. Ada 4 ekor ayam, barangkali mereka teman baik dan sebaya tampaknya dari postur tubuh mereka, bahwa ada sedikit besar, sedikit kecil, ya itu nature-nya bahwa setiap makhluk tumbuhnya tidak sama. Tapi kita bisa yakinkan dari sayap mereka, dari besaran tubuh mereka, bahwa mereka sejatinya adalah sebaya. Secara fisik yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, kita lihat adalah warna. Ada satu ayam berwarna hitam di barisan ketiga, lalu yang lainnya itu didominasi oleh warna coklat. Ya itulah. Nah, kumpulan teman ini atau gerombolan ayam ini, kalau kita lihat di video, sedang menelusuri satu jalan, lalu perjalanan mereka terhambat karena di depan mereka menemukan adanya genangan air. 2 ayam yang berada di depan, ayam warna coklat, itu sepertinya tertegun, tidak berani melanjutkan langkah. Lain halnya dengan ayam yang posisinya di nomor 3, warna hitam. Dia melaju ke depan, dia melangkah di genangan air. Separuh perjalanan, dia terbang. Kemudian langkah si ayam hitam ini diikuti oleh 2 ayam yang tadinya berada di nomor 1, nomor 2, tetapi dengan cara yang berbeda. Kalau ayam hitam melakukannya dengan berjalan di genangan air dan separuh jalan baru terbang, tetapi 2 ayam berikutnya melakukannya dengan terbang. Artinya, apa yang bisa kita tangkap di sini? Boleh jadi ayam hitam tidak punya kemampuan terbang melebihi kedua ayam yang warna coklat yang belakangan menyeberang itu. Boleh jadi. Karena kita secara fakta diperlihatkan ayam hitam berjalan dulu baru terbang. Artinya secara kemampuan untuk menghindari air, katakanlah kalau air itu mara bahaya, 2 ayam yang berada di depan tadinya dan tidak berani itu punya kapasitas kemampuan yang melebihi si ayam hitam. Lalu apa yang terjadi dengan ayam keempat? Ayam keempat maju, tercenung sejenak, ambil ancang-ancang untuk terbang, menyeberang dari genangan air. Tetapi agaknya dia tidak punya keberanian, dia mundur. Lalu dari seberang terdengar ya semacam teriakan, semacam penyemangat, semacam tim hore, barangkali dari teman-temannya, berupa kokok, kotekan. Baru si ayam keempat maju lagi dan terbang menyeberangi air yang dianggap sebagai rintangan. Tadi kita buka dengan pepatah Minang,
alam takambang jadi guru. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video pendek soal gerombolan ayam yang barusan kita tonton? Menurut Bang Kicca, itu tidak jauh beda dengan apa yang sering kita temui, jumpai di kehidupan kaum manusia, umat manusia. Bahwa kemampuan itu bisa macam-macam. Kemampuan pikiran, kemampuan fisik, keterampilan maksudnya, yang dipunyai oleh seseorang bukan jaminan untuk bisa kita simpulkan orang tersebut sukses menghadapi berbagai tantangan hidup. Lalu ketidakterampilan atau keterbatasan keterampilan seseorang tidak jaminan juga untuk menyimpulkan bahwa orang tersebut akan tidak mampu menjawab tantangan hidup. Jadi ada variabel lain yang perlu kita lihat di sini. Apa itu? Adalah keberanian. Mungkin ayam hitam yang kita lihat, kemampuan terbangnya tidak sehebat, tidak sejago dua ayam yang berada di depannya. Buktinya dia berjalan dulu di air, tetapi separuhnya baru dia terbang. Tapi dia punya keberanian untuk menjawab tantangan yang ditakuti oleh teman-temannya. Apa itu keberaniannya? Dia maju berjalan dan menyeberang. Nah, dari mana keberanian ini dia peroleh? Barangkali saja ayam hitam ini punya pengalaman sebelumnya. Jadi dia belajar dari alam terkembang. Dia pernah barangkali berjalan di genangan air tersebut atau di genangan air lainnya. Sehingga dia punya keberanian. Air bukanlah ancaman bagiku sebagai seekor ayam. Dan ada juga akan halnya ayam keempat. Dia punya kemampuan, teman-temannya yang dua berani melakukan setelah melihat contoh dari ayam hitam tersebut, tetapi yang ayam keempat tidak berani melakukan. Ya, ini juga fenomena keseharian kita. Orang boleh punya kemampuan, kapasitas, orang boleh juga punya pengalaman dengan melihat orang lain yang telah mendahulunya, tetapi ada karakter orang, butuh support system, butuh dukungan. Nah, itulah yang terjadi dengan ayam keempat. Dia butuh tim hore agar dia bisa menyeberang dari hambatan air tersebut. Jadi teman-teman, begitulah keadaan kalau kita lihat bahwa kemampuan seseorang tidak jaminan untuk menyatakan bahwa orang tersebut akan bisa menjawab tantangan. Kemampuan harus diikuti oleh keberanian. Keberanian saja tidak cukup, harus ada pengalaman demi pengalaman. Demikian kicau pendek soal alam di alam hutan kota Serengseng. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.